Entah kita hidup bersama, atau kita mati bersama. Takada Siorampin. Bisa mengubah fakta bahwa kau akan berakhir di sisiku. Aku tidak akan membiarkanmu lolos dari ibu. Le Pascan Aku. Biarkan aku pergi. Mina. Selamat datang di nerakaku. Kian, Halo, Ayah. Mina, bisakah kau berhenti membuat masalah? Hari ini adalah pernikahan dengan Isabel. Apakah kau tahu hari ini ulang tahun ibu? Kau secara khusus memilih hari ini untuk menikahi orang lain. Mina, aku. Mari kita bahas semuanya saat kau pulang. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan aku. Pewaris keluarga Sloan. Kau berharga mahal. Dan cukup rupawan. Aku peringatkan kau. Jangan macam-macam denganku. Lepaskan aku. Jangan khawatir, kami tidak akan main-main. Kami akan lakukan satu persatu. Kian, aku sungguh tidak tahu dia milikmu. Kilua. Ao. Ao. Terima kasih. Sejak kapan? Kobeji tu bec pada orang asing? Maksudmu apa? Lama tak jumpa. Mina. Mina. Baru-baru ini, seorang penyelundup kabur berkeliaran di kota. Polisi sedang mengejarnya. Hentikan mobilnya. Aku perlu tumpangan. Itu dia. Kriminal dari 5 tahun lalu. Bukankah ini pertama kali kita bertemu? Kau solo orang. Benarkah? Kalau tidak, kurasa aku akan menelepon polisi saja. Seperti 5 tahun lalu. Menelepon polisi? Begitukah? Jangan bergerak. Apa yang kau takutkan? Aku tidak takut. Kau menyelamatkanku. Aku sangat berterima kasih. Perburuan dimulai. Mina. Di mana ayahku? Nona, Bapak Sloan ada di taman. Ayah. Mina, kau akhirnya memutuskan untuk kembali. Apa yang terjadi padamu? Ayah. Kau tidak tahu apa yang hampir terjadi padaku hari ini. Mina. Mina, biar kenalkan padamu. Ini Kian Reed. Putra Isabel. Mulai sekarang, dia akan tinggal bersama kita. Kita bertemu lagi, adik kecil. Ayah. Dia penyelundup yang menghentikan mobilku 5 tahun lalu. Bagaimana bisa kau? Mengenai masalah ini, Isabel sudah memberitahuku 5 tahun lalu. Kia memang tersesat. Dia dipenjara selama 2 tahun, tapi sekarang dia sudah membuka lembaran baru. Mina, atas nama Kian, aku ingin meminta maaf atas kerugian yang ditimbulkannya padamu. Aku tidak tahu, hari ini ulang tahun ibumu. Tapi jangan khawatir, ayahmu dan aku telah membatalkan resepsi pernikahan. Maskan Aku. 5 tahun lalu. Aku memang terlalu gegabah. Dan aku membuatmu takut. Mina, hari ini. Aku ingin meminta maaf padanya.
Tapi aku yang 5 tahun kemudian. T'es la Mambuka l'embarras-embarras. Kuharap kau bisa memberiku kesempatan. Percayalah padaku. Berhenti berpura-pura. Aku tidak seperti ayahku. Aku tidak mudah percaya orang. Terutama seseorang sepertimu dengan catatan masa lalu. Bu, Bapak Sloan. Aku sepenuhnya mengerti Mina. Dia belum bisa menerimanya. Aku mengerti. Kalau begitu aku akan biarkan Mina. Mangurusnia. Aku permisi dulu. Kian, aku pasti akan mengungkap penyamaran. Apa yang kau cari? Apa yang kau cari? Ambil satu langkah lagi dan aku akan berteriak. Semakin keras kau berteriak. Semakin aku berce manga. Aku punya hadiah untuk. Kejutan. Ini semua salahmu sendiri. Salahku sendiri? 5 tahun lalu kau menginjak pedal gas. Dan mengirimku ke penjara. Dan itu berarti aku salahku sendiri, ya? Kau melanggar hukum. Jadi kau pantas dihukum olehnya. Siapa yang berani menghukumku? Kau iblis, lepaskan aku. Benar. Iblis. Sangat cocok. Selamat datang di nerakaku. C'est la main qu'au battu. Permainan bisa berlanjut. Tapi jika kau tidak battu. Cara ini, Apakah ini membuatmu patuh? Karena kau mengatakannya begitu, dan aku tidak bisa kabur. Bagaimana kalau kita main sebuah permainan? Permainan semacam ini. Maaf, tapi aku tidak pandai patuh. Ménari. dia belum bisa menerimanya. Aku mengerti. Siapa yang berani menghukumku? Siapa? Mina, ini aku. Ayahmu bilang, ini adalah karya seni favorit mendiang ibumu. Dia mencari lama, sebelum menemukan pemulihnya. Sekarang kau sudah kembali dari luar negeri. Ini waktu yang tepat untuk memberikannya padamu. Kian membuat kesalahan sebelumnya. Dan memberimu kesan buruk. Mulai sekarang, kita adalah keluarga. Kuharap kau bisa memaafkannya. Silakan duduk. Isabel, aku tidak menargetkanmu. Hanya saja ada beberapa hal yang belum bisa kuterima. Aku mengerti, Mina. Isabel, bagaimana situasi Kian sekarang? Apa yang dia lakukan? Kau tahu? Dia saat ini bekerja di sebuah perusahaan sebagai pengawal dan sopir untuk bos. Seorang pengawal? Apa kau yakin? Ibu. OM Mankarimu. Oh, baiklah. Kalian berdua mengobrol saja. Kau ingin tahu begitu banyak tentangku? Kenapa tidak bertanya langsung saja padaku? Aku hanya ingin melihat kebohongan apa yang akan kau ucapkan. Aku tidak menyangka bahkan ibu pun sampai tidak tahu apa-apa. Tidak apa-apa. Aku tidak keberatan kau mengenalku lebih dalam lagi.
Tidak tertarik. Kira Kepala. Aku suka itu. Tapi aku ingin melihat. Berapa lama kau bisa tetap keras kepala? Coba mendekat lagi. Aigreco. Tapi. Apa kau benar-benar pikir pisau bisa menghentikanku? Bagaimana kalau pistol? Angkat tangan. Mina, aku tidak bisa menghubungimu seharian ini. Aku sangat mengkhawatirkanmu, jadi aku buru-buru kembali dari luar kota. Kau berbalik. Kompetisi keterampilan militer 3 tahunan. Telemenda Paprihation, besar dari Senua Kalangan Masyarakat, Anggota Dewan Mon, bahkan hadir secara langsung. Saya harap kalian semua menunjukkan kemampuan sesungguhnya dan membawa kehormatan bagi Akademi Kepolisian. Kian, tahun ini, juara pertama pasti akan menjadi milikku. Baik, Pak. Kian. Almond, kalian berdua saling kenal? Kian adalah teman sekelasku di Akademi Kepolisian. Dia menghilang kemudian. Dan aku tidak pernah menyangka. Kita akan bertemu lagi seperti ini hari ini. Oh, benar juga. Mina. Bukankah kau akan memperkenalkan? Ubengan kita kepada Inspektur Von? Memang, aku harus memperkenalkannya. Almond. Tunenggangku. Kian. Kau sudah berubah. Kau tiba-tiba menghilang waktu itu. Dan kemudian ku dengar. Kau masuk penjara. Aku tidak percaya seseorang yang bisa lulus dari Akademi Kepolisian hanya dalam setahun akan menghancurkan masa depannya dengan melakukan hal-hal itu. Allemand. Pilihan yang berbeda. Menuju masa depan yang berbeda. Mengapa menyebutnya menghancurkan masa depan? Tapi dulu, di Akademi Kepolisian, kau selalu yang terbaik. Kita bersumpah bersama untuk menjadi polisi yang baik. Apa kau lupa? Kau melempar koin, kan? Saat koin melayang di udara, kau tidak pernah tak Sisi takdir mana. yang akan mendarat di tanganmu. Hanya karena kau masuk Akademi Kepolisian. Bukan berarti kau harus menjadi polisi. Tapi kita melewati suka duka bersama. Mengalami begitu banyak hal. Aku tidak akan pernah lupa. Tahan itu kau mengerbangkan kesempatan untuk memenangkan juara pertama demi membantuku. Setiap orang punya ambisinya. Kita sudah tidak sejalan sejak lama. Inspektur Von. Kian. Leo. Bantu aku menyelidiki Sloan Corporation dan semua informasi tentang Mina Sloan. Mina. Bagaimana kalau kita pergi melihat tempat pernikahan bersama besok pagi? Kupikir kita harus memajukan tanggal pernikahan kita. Kian sepertinya bukan orang yang pernah kukenal. Kau tinggal serumah dengannya. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Pergi dari sini sekarang juga. Mina. Kau pikir aku dengan trik murahanmu itu? Lalu kenapa kalau kau punya tunangan seorang inspektur? Berikan pakaianku, Kian. Mina. Begitu kurang percaya diri? Minggir. Mina, apa kau di rumah? Mina, Aku sedang mandi, Almond. ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu.
Takut. Aku ingin bicara denganmu tentang tanggal pernikahan nanti. Menikah begitu cepat? Kabar baik sekali. Dan kau tidak memberitahuku? Mengapa aku harus memberitahumu? Sekarang setelah kau tahu, kenapa kau tidak pergi dari sini? Mina, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku hanya salah urat pergelangan kaki. Almond, apapun itu, mari kita bicarakan besok. Ini sudah terlalu malam-malam ini. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu di lobi hotel besok. Telepon dia kembali. Takut. Baiklah. Penonton sudah pergi. Tidak ada akting lagi. Siapa bilang aku berakting? Lalu apa sebenarnya yang kau inginkan? Sampai balas dendamku selesai. Ko. Hanya bisa menjadi milik satu orang. Dan itu adalah aku. Pergi sana. Sebeknya kuangga. Apa yang baru saja kukatakan pada Kau sangat percaya. kita lihat saja nanti. Mau memeriksa tempat pernikahan? Aku akan mengantar. Mina. Ini hotel terbaik di kota ini. Pernikahan kita bisa diadakan di sini. Bagaimana menurutmu? Almond. Sebenarnya aku. Kian. Hotel ini terlalu sederhana. Tidak cocok dengan gaya keluarga Vaughan MU. Almond. Mina. Bagaimana menurutmu? Apakah kau puas dengan hotel ini? Pepak Vaughn, Nona Sloan. Maaf, tapi semua pesanan pernikahan di hotel ini selama 3 tahun ke depan sudah terisi penuh. Tapi aku sudah konfirmasi kemari. Bukankah ketersediaannya baik-baik saja? Ya. Kian lagi. Leo. Inspektur Vaughan akhir-akhir ini terlalu menganggur. Cari sesuatu untuknya. Ya. Mina. Bagaimana kalau kita coba hotel lain? Maaf, ada hal lain juga. Semua hotel di sini tidak lagi menerima pesanan pernikahan untuk Nona Sloan. Apa kau tahu siapa aku? Inspektur Vaughan. Aku tidak bisa sembarangan menyinggung. Aku hanya menyampaikan pesan. Kian juga bilang bahwa bahkan jika anggota Dewan Vaughan datang, itu tidak akan membuat perbedaan. Aku perlu menerima telepon. Hello. Baiklah, aku segera kembali. Kantor polisi tiba-tiba menelepon. Mereka bilang ada masalah di distrik timur. Aku harus segera kembali. Untuk tempat pernikahan. Aku akan mencari solusinya. Kian. Kian. Pakar? Kian. Selanjutnya kau akan belajar. Apa arti balas dendam sesungguhnya? Kian. Dan ini? Siapa kau? Mengapa kau duduk di sebelah Kian? Aku sudah lama tinggal serumah dengan Kian. Bukankah dia memberitahumu? Kalian tinggal bersama? Sepertinya dia benar-benar tidak memberitahu. Yah, memang benar. Bagaimanapun juga, itu bukan sesuatu yang diketahui sembarang orang luar.
Kian, apa maksudnya? Lanjutkan. Aku ingin mendengar cerita-cerita lain apa di antara kita. Aku tidak peduli. Aku hanya takut pacarmu tidak akan menyukainya. Maaf. Dia bukan pacarku. Kau salah perhitungan. Jasmine, izinkan aku memperkenalkan. Ini saudara Thierry Perrompuancu. Mina. Hubungan kalian tidak terlihat seperti saudara kan? Mina. Lalu menurutmu apa? Kami berdua lebih mirip? Menurutmu, kita lebih mirip apa? Kian, ini adalah kartu emas custom yang diperuntukkan bagimu. Kamu bisa menikmati semua layanan custom pribadi kami. Hadiah pernikahan yang kamu kirimkan untuk Almond dan sudah kuterima. Terima kasih, Kian. Kapan kamu mengambilnya? Kamu terlalu teralihkan. Jangan melawan. Semakin kamu melawan, semakin aku ingin menjebakmu. Percaya atau tidak, dalam 3 bulan, aku bisa membatalkan pertunanganmu. Kamu terlalu tinggi hati. Bagaimana kalau kita bertaruh? Baiklah. Kita bertaruh tentang apa? Jika aku menang, kamu keluar dari kehidupan keluarga Sloan. Jangan pernah muncul lagi. Jika kamu kalah, aku akan membuatmu menangis. Mémon Padaku. Untuk melepaskanmu. Aku sudah meninjau proyek pengembangan Pulau Mentari yang kamu perbarui. Bahkan kamu menandai semua risiko di sekitarnya dengan bakat. Apakah kamu sudah mempertimbangkan untuk bergabung dengan korporasi Sloan? Ayah, Mengenai Pulau Mentari, hak pengembangannya, aku ingin bicara denganmu. Ini melibatkan rahasia bisnis. Mungkin beberapa orang harus keluar. Kian Buchan orang luar. Proyek pengembangan Pulau Mentari yang dia lakukan sangat baik. Jika Kian bersedia, dia bisa membantu mengelola perusahaan di masa depan. ayah, Aku mengambil jurusan bisnis. Jadi aku khawatir aku tidak akan sepaham dengan seseorang yang berspesialisasi dalam sosiologi. Apa maksudmu? Korporasi Sloan bukanlah tempat sembarangan bisa dimasuki. Lagi pula, beberapa orang itu istimewa, dan teman-teman mereka juga istimewa. Sama seperti malam ini, yang begitu gelap gulita. Mina. Aku akan menjawab panggilan ini. Mohon maafku. Aku menyentuh titik sensitif. Bagaimana kalau aku menuangkan untukmu teh sebagai permintaan maaf? Baiklah. Jangan pikir aku tidak tahu apa niatmu terhadap keluarga Sloan. Sebaiknya kamu menjauhi ayahku dan keluarga Sloan. Teruslah berjuang. Aku tidak keberatan membuat keributan di depan ayahmu. Baiklah, selamat tinggal. Tanya Lezet. Terima kasih. Aku menerima permintaan maafmu. Suatu hari nanti, aku akan mengoyak topeng munafikmu. Jika kamu kalah, aku akan membuatmu menangis. Mémon Padaku. Untuk melepaskanmu. Kejutan. Tulong Celardini? Pasti kamu sedang melakukan sesuatu yang mencurigakan. Kamu pikir kamu punya jalan ini?
Apakah kamu tersesat, gadis kecil? Kamu pikir, Kamu ingin mengintip duniaku? Kalau begitu, sesuai keinginanmu. Hei, Kian. Halo, Nona Bos. kanak-kanak. Apa? Belum terlambat jika kamu ingin mengakui sebagai saudaramu sekarang. Kian, Kepala Perusahaan Logistik, Telesetuju untuk bekerja sama dalam pembersihan. Pengiriman di dermaga Mentari telah tiba. Untuk korporasi Sloan. QCAP. Kian sebenarnya sedang menyelidiki korporasi Sloan. Bagaimana dengan persaudaraan merah? Mereka di dalam. Kamu yakin? Masuk bersamaku. Di mana lokasi pengiriman? Untuk pengiriman berikutnya, Ada di. Itu. Benda itu. aku bertanya padamu. Di mana lokasinya? Akan kuberitahu. Pengiriman berikutnya. Lokasi transaksi untuk pengiriman berikutnya adalah ini. Kian. Semua orang di luar tahu. Kamu kijam dan tak kinal ampun. Bahkan jika aku memberitahumu lokasi pengirimannya, apakah kamu akan membiarkanku pergi dari sini hidup-hidup? Kamu pikir seorang wanita bisa mengancamku? Wanita Anda, aku akan menjatuhkan seseorang bersamaku, bahkan jika aku mati. Kamu suka bermain game, ya? Aigreco. Mari bermain kasar. Gudang Maritim Chi. Lusa, Jam Sunpajai. Kian, di mana kita harus menguburnya? Biarcan Diapergi. Kamu tidak akan membunuhku? Sebelum aku berubah pikiran. Pergilah dari sini. Aku pikir Kian akan menanganinya dengan kekerasan. TAPI. Kian. Orang seperti apa kamu sebenarnya? Ayah. Berhenti menelepon. Mereka sudah pergi bulan madu. Aku yang mengatur. Tidak ada sinyal di pesawat, kan? Kembalikan ponselku. Jangan bergerak.
Ya Tuhan, APA Simua ini, omong kosong di kepalaku? Aku harus mendapatkan ponselku kembali. Kian, aliran dana luar negeri korporasi Sloan saat ini tidak menunjukkan masalah. Terus tindak lanjuti. Konfirmasikan apakah ini terkait dengan bank bawah tanah. Pengiriman di dermaga Mentari telah tiba. Untuk korporasi Sloan, QCUP. aku sudah meninjau proyek pengembangan Pulau Mentari yang kamu perbarui. Bahkan kamu menandai semua risiko di sekitarnya. Kian memang punya niat buruk terhadap korporasi Sloan. Siapa di sana? Kamu sudah lama menginginkan korporasi Sloan, bukan? Masalah ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Kalau budget berikan aku penjelasan yang masuk akal. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Benar. Untuk membalas dendammu, kamu telah sengaja merencanakan begitu lama. Bahkan dengan mengorbankan kebahagiaan ibu. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan ibuku. Itu aku yang mengirimu ke penjara hanya dengan menekan pedal saat itu. Ayahku tidak ada hubungannya dengan itu juga. Jadi mengapakah menyeretnya dan korporasi Sloan ke dalamnya? Tidak ada lagi alasan? Atau apakah kamu dan ibumu sejak awal sudah merencanakan semuanya untuk mencapai tujuanmu? Kamu benar-benar tidak punya prinsip. Kamu tidak akan berani pada APA Pan. Aku memberitahumu lagi. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan ibu. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau padaku. Tapi Jangan libat Kandia. Kalau argumu pantas untuk dijaga, tapi keluarga orang lain pantas untuk direncanakan melawan mereka? Kian, jangan lupa. Kamu juga punya kelemahan. Apakah kamu mengancamku? Jangan memancing emosiku, beritahu kamu. Ayamu. Corporasi Sloan. Semua yang ada di sekitarmu, Anya Dangan Manjanti Kanjariku. semuanya bisa menjadi debu. Pam. Baiklah. Kalau begitu mari kita semua menjadi debu bersama. Ya Tuhan, kelang ini adalah kenang-kenangan dari ayah Kian. Kian, persaudaraan merah telah digerebek. Polisi entah bagaimana mendapatkan informasi dan selangkah lebih maju dari kita. Baiklah, aku mengerti. Maaf. Dia benar-benar menghapus bukti yang diam-diam kurekap. Datanya dihapus dengan sangat tuntas. Mungkin akan sulit untuk dipulihkan. Aku hanya benar-benar tidak menyangka. Kian berubah begitu banyak beberapa tahun terakhir. Almond, apa sebenarnya yang terjadi antara kamu dan dia? Kian dan aku diterima di Akademi Kepolisian dalam angkatan yang sama.
Selama 3 periode berturut-turut, dia adalah juara kompetisi penilaian. Dia membawa kehormatan bagi Akademi Kepolisian dan menjadi kebanggaan kepolisian. Dia adalah atasanku dan juga tujuan yang ingin kulampaui. Kita pernah bersumpah bersama untuk menjadikan Lankana Polisai di bawah kita sebagai mercusuar harapan bagi yang rentan. Aku tidak pernah berpikir bahwa ketika kita bertemu lagi 5 tahun kemudian, dia benar-benar akan menjadi bagian dari sindikat api hitam. Aku bisa bilang, kalian berdua punya ikatan yang sangat dalam sebelumnya. Mina, meskipun Kian adalah teman baikku, jika buktinya konklusif, aku akan bertindak sesuai hukum. Kamu mau bawa aku kemana? Untuk melihat gaun pengantin. Aku tadinya mau memberimu kejutan. Mina, aku akan menjadikanmu pengantin paling bahagia di dunia. Tentang pertunangan kita. Aku sebenarnya sudah memikirkannya sejak lama. Rasanya saat ini, aku hanya bisa melihat sebagai teman dekat yang tumbuh bersamaku. Maafkan aku. Tidak apa-apa. Aku mengerti. Mina, Bagaimana kalau kita bisa mengadakan pernikahan palsu. Setidaknya, itu akan membuat Kian menjauh darimu. ya, kita harus mengakhiri apa yang perlu diakhiri. Kian, Nona Sloan dan Inspektur Vaughan pergi ke toko gaun pengantin. Halo? Kian, minggu depan adalah ulang tahunku. Sudahkah kau menyiapkan kejutan untukku? Ya, sudah. Aku akan menjemput. Mina, kau terlihat cantik dengan gaun pengantin itu. Kian, dia sulit sekali disingkirkan. Kian, katakan padaku, apa aku tidak terlihat bagus? Nona Sloan. Dunia memang sempit. Bertemu denganmu di sini. Tenang Gemyu. Kalian pasangan yang serasi. Benar, kan, Kian? Bantu Jasmine. Bungkus gaun ini. Baiklah. Mina, aku akan mengangkat telepon dulu. Tunggu aku. Apa kau berencana menggunakan pernikahan? Un tuc Melarican diri dari Kenyataan? Jika metode ini menambah biaya untuk menyiksa, aku rela mencobanya. Salah menaruh kepercayaan? Tidak masalah. Ya? Apa kau benar-benar mengenal tunangan yang hanya sekadar nama? Apa kau pikir aku akan percaya fitnah jahatmu? Almond adalah pilihan yang sangat baik. Dia terma dan seorang pria sejati. Mencoba memprovokasiku? Aku tidak memprovokasi. Aku mengingatkanmu bahwa sudah waktunya kita mengakhiri semuanya. Mangakiri? Apa kau mau tahu apa yang tunanganmu katakan di telepon? Pernikahannya mungkin. Batal. Dia menggunakan proyek pengembangan Pulau Mentah untuk mengendalikan korporasi Sloan. Kau bicara omong kosong. Lepaskan aku. Lepaskan. Mina, apa yang kau lakukan? Kau seharusnya bertanya pada Kian tersayang.
Kian, dia pasti sedang merayumu. Sebenarnya, kali ini tidak. Hey. Mina. Aku bisa tahu, kau tidak tertarik pada Kian. Aku bisa membantumu mengakhirinya dengannya. Permisi, Jasmine. Aku tidak tertarik dengan bantuan. Aku tahu kau akan menolak. Tapi aku punya sesuatu yang ingin kau Aku tidak membantumu karena kebaikan. Hanya saja aku tidak suka wanita lain mengitari Kian. Oh, tidak. Jangan ingkar janji. Kalau begitu kau, minum dulu. Mina, ke sini. Siapa dia? Tidak kenal dia. Aku tahu kau akan datang. Apa yang ingin kau katakan padaku? Jangan terburu-buru. Ayo, biar kuperkenalkan semua orang. Ini saudara tiri Kian. Mina Sloan, Pueris Corporasi Sloan. Ayo bergabung dengan kami. Selamat datang, selamat datang. Nona Sloan, saya Lucy. Terima kasih. Mari kita langsung ke intinya. Kian telah bekerja untuk ayahku selama beberapa tahun terakhir. IMU? Ya, ayahku adalah Silas. Kian benar-benar luar biasa. Hanya dalam 3 tahun, dia menjadi orang nomor 2 di sindikat api hitam. Jadi Kian adalah bagian dari sindikat teratas negara ini. Orang nomor 2 di sindikat api hitam. Kalian berdua sedang membicarakan apa? Ayo minum bersama kami. Ini pertama kalinya Nona Sloan di sini. Jangan membuatnya takut. Nona Sloan, minumlah air. Aku akan mengambilkan ini untukmu. Kenapa? Aku merasa sangat panas di sekujur tubuh. Nona Sloan, aku akan membawamu keluar mencari udara segar. Pergi. Ayolah, Pergi. tetaplah berteman saja. Jangan bergerak. Jangan ada yang bergerak. Tolong aku. Kian. Tidak peduli siapa dia. Hadapi dia sesuai aturan sindikat. Baik, Kian. Kian, ini tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak tahu mengapa semua ini terjadi. Aku sangat kepanasan. Sangat panas. Aku akan ambilkan es untuk... Jangan tinggalkan aku. Sangat panas. Bangunlah, bangunlah. Lihat aku. Siapa aku? Tolong. Tolong aku. Tolong aku. Bertrand là. Kau akan segera baik-baik saja. Aku di sini. Tadi malam, oh tidak.
Apa kau pikir kau tak terlihat? Cuacanya bagus, bukan? Menyiram tanaman? Tanaman ini sama seperti orang. Terkadang mereka haus. Aku bahkan belum menyalahkan, kalau bukan karena kau menggigit lenganku tadi malam. Aku tidak akan punya sikap ini. Aku akan mengajarimu untuk bersikap sarkastis. Mina. Mina. Apa yang kalian berdua lakukan? Pipanya rusak, memperbaiki pipanya. Sebuah kecelakaan yang indah. Dirusak begitu saja olehmu. Sungguh mengecewakan. Kian. Kian. Almond, bajemu basah. Lepaskan, aku akan membantumu mengeringkannya. Baiklah. Almond, ada apa dengan bekas luka ini? Bukan apa-apa. Tahun itu, selama kompetisi keterampilan militer 3 tahunan, Akademi Kepolisian, kompetisi keterampilan militer 3 tahunan, Kian sengaja memasang jebakan untuk meraih juara pertama. Bekas luka ini dari saat itu. Aku pikir, hubungan kalian dulu sangat baik. Aku juga pernah berpikir begitu. Mungkin. Aku terlalu mementingkan comparison. Kian, ada hasil dari penyelidikanmu terhadap Nona Sloan. Qu'attaquant pas d'accu. Keluarga Sloan dan Vaughan selalu berteman baik dalam keluarga. 5 tahun lalu, Nona Sloan diminta untuk menikahi Almond. Tahun berikutnya, dia pergi ke luar negeri untuk belajar. 3 tahun lalu, ibunya meninggal. Menurut penyelidikan, Bapak Sloan, yang sedang dalam perjalanan bisnis ke luar negeri saat itu, terjebak karena masalah paspor. Jadi, dia kembali sendirian untuk mengurus pemakaman di negara ini. Bahkan setelah menyelesaikan studinya, dia tidak kembali sampai ibumu menikahi Bapak Sloan. Baiklah, aku mengerti. Juga, pantau terus semua interaksi antara Silas dan anggota Dewan Vaughan. Baik, Kian. Almond, hati-hati. Almond menang. Sepertinya Mina benar-benar tidak tentang perubahan yang terjadi pada Almond selama beberapa tahun terakhir. Bertha en là. Kau akan segera baik-baik saja. Aku di sini. Kian, di mana kita harus menguburnya? Biarkan dia pergi. Kau sebenarnya tidak akan membunuhku selama kompetisi keterampilan militer 3 tahunan, Akademi Kepolisian. Kompetisi keterampilan militer 3 tahunan. Kian sengaja memasang jebakan untuk meraih juara pertama. Kian, orang seperti APA kau sebenarnya? Bisakah kita bicara? Tentang apa? Apa yang kau lihat? Bukan apa-apa. Kau sudah mencoba menyembunyikan sesuatu, benar? Apa itu sebenarnya? Banyak hal. Lebih baik kau tahu sesedikit mungkin.
Kalau begitu bisakah kau memberitahuku? Orang nomor 2 di sindikat api hitam. Atau orang yang di depan orang tua kita, berpura-pura menjadi pengawal dan sopir yang polos? Yang mana dirimu yang sebenarnya? Bagaimana jika kukatakan padamu, keduanya bukan diriku yang sebenarnya? Hati-hati. Léo. Kamu baik-baik saja? Kian. J'ai. Siapa yang mengirimmu? Kian. Aku tidak punya pilihan. Kalau tidak, mereka akan membunuh istri dan anakku. Kian, tolong selamatkan mereka. Selamatkan istri dan anakku. Kian. Léo. Bawa dia ke kantor polisi. Baik, Kian. Kian, selamatkan istri dan anakku. Istri dan anakmu. À Cannes Culindungy. Terima kasih, Kian. Ayo pergi. Kau harus selamatkan istri dan anakku. Kian. Siapa yang mengirim Jai ke sini? Kau tidak akan mau mendengar nama orang itu dariku. Kalau tidak salah, Kian berarti Almond. Apa sebenarnya yang terjadi di antara mereka? Terima kasih sudah menyelamatkan. Mina. Suatu hari nanti, aku akan membuatmu melihat jati diri Almond yang sebenarnya, karena kau berterima kasih padaku. Bagaimana rencanamu? Membalasku? Kau sudah periksa lukamu? Aku harus memanggil dokter. Aku harus memanggil dokter. Aku ambilkan air minum. Jika ini terus berlanjut, aku benar-benar takut aku akan melahap. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan di sini? Oh, hanya memberitahumu. Mulai sekarang, aku akan melindungimu. Secara pribadi, 24/7. Sedang memikirkan apa? Kau tidur dengan lampu menyala? Kian, pria yang dulu dan pria yang sekarang, mana yang dirimu yang sebenarnya? Ayah. Ayah, Nyonya Reed.
Kau kembali dari liburan? Ya. Lihat, siapa lagi yang ada di sini? Mina. Maukah kau menikah denganku? Almond, aku. Kian. Bu, Pax Sloan. Kalian juga pulang? Ya, syukurlah aku di rumah. Kalau tidak, aku akan melewatkan momen penting Mina. Almond, mari kita bicara di luar. Almond, bukankah kita sepakat, ini semua palsu? Ya, Mina. Tapi aku juga berjanji pada bahwa aku akan membantumu menyingkirkan Kian. Hanya dengan melamarmu di depan semua orang, Kian akan menganggap ini serius. Dan hanya dengan begitu kau bisa benar-benar lepas darinya. Almond, sebenarnya aku... Mina. Inspecteur Vaughn. Orang tua kita baru saja kembali dari liburan. Mereka sangat merindukan Mina. Sepertinya kau memilih hari yang salah hari ini. Ayo kita pergi. Aku akan menunggumu pulang untuk makan malam. Mina. Kian. Baroninnya kau menentangku di setiap kesempatan. Ayah. Apakah pernikahannya sudah diatur? Kau bahkan tidak bisa menangani satu wanita saja. Apakah ada yang sudah kau lakukan yang memuaskanku? Dunia ini hanya melihat yang kuat. Kau jadilah kuat atau diinjak-injak seperti semut. Kian. Mengapa kau selalu seperti mimpi buruk mengganggu hidupku? Silas. Inspektur Vaughan ada di sini. Kau bilang ada mata-mata di sindikat Black Flame. Silas. Payasannya, tidak ada apapun di kantor polisi yang tidak ku ketahui. Tapi kali ini, penggerebekan polisi terhadap Crimson Brotherhood adalah perintah menit terakhir. Aku bertanya pada Jay dari Crimson Brotherhood. Dia membocorkan waktu dan lokasi transaksi kepada anggota sindikat Black Flame. Silas. Kau memanggilku? Crimson Brotherhood digerebek polisi terlebih dahulu. Kehilangan kiriman itu. Ternyata ada mata-mata di sindikat Black Flame kita. Aku sudah menangkap orangnya. Aku serahkan padamu untuk menanganinya. Dari situasi saat ini, Silas pasti sedang menguji. Aku tidak bisa memastikan apakah ada perwira lain yang menyamar di sindikat Black Flame selain aku. Aku harus ambil risiko saja. Kian, apakah kau benar-benar agen rahasia? Agen rahasia? Akan kutunjukkan apa artinya berharap kau mati. Silas, selamatkan aku. Kian, itu cukup. Kalian semua boleh pergi. Kian, kau sanggup kijam dan Benjis. Silas. Sepertinya yang ingin kau uji. Bukan la dia. Memang benar, karena ada mata-mata di sindikat Black Flame. Aku harus menemukannya. Kalau begitu, Silas, apakah jawabanmu sekarang? Me muascan?
Sama seperti aku waktu muda. Benar. Kau tahu betul perasaan Jasmine padamu. Kau boleh bermain dengan wanita lain, tapi jangan sakiti hati Jasmine dengan sungguh-sungguh. Dengan begitu, aku bisa dengan yakin menyerahkan sindikat Black Flame ke tanganmu. Silas. Aku selalu menganggap Jasmine sebagai adik. Jangan bicarakan itu dulu. Sekarang, aku punya masalah yang sangat rumit untuk diselesaikan. Katakan padaku. Uruslah korporasi Sloan. Dokter, bagaimana ayahku? Bagaimana Pak Sloan? Pak Sloan saat ini sudah tidak dalam bahaya kritis. Namun, karena cedera otak yang parah, tidak pasti kapan dia akan sadar kembali. Setelah kondisinya stabil, dia akan dipindahkan ke kamar biasa. Satu anggota keluarga boleh mengunjunginya sekarang. Nyonya Reed, Anda masuk duluan. Saya menunggu di luar. Mina. Pak Sloan, bagaimana bisa dia mengalami kecelakaan mobil? Korporasi Sloan berada pada tahap pengembangan yang kritis, dan tender proyek pengembangan Pulau Mentari sudah dekat. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Bapak-bapak sekalian, jangan khawatir. Saya mengambil jurusan bisnis. Proyek Pulau Mentari, saya pasti akan menemukan cara untuk mengamankannya. Mina, apa gunanya gelar bisnis Anda? Anda belum pernah mengerjakan proyek bisnis sungguhan. Baiklah, Mina, mari kita kesampingkan masalah ini, untuk sementara. Siapa yang akan menjabat sebagai kepala korporasi Sloan? Kita akan mengadakan rapat pemegang saham untuk membahasnya lebih lanjut. Kian, ayo kita pergi. Pak, Mina itu punya keberanian juga. Mari kita lihat apa yang bisa dia lakukan. Dia hanya gadis muda. Dia ingin bersaing kekuasaan dengan kita. Dia benar-benar terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Angin-angin belaka. Apa-apaan ini? Siapa kalian? Siapa sebenarnya kalian? Kian. Kian Reed. Kabarnya, Jack Hijem dan Benjis, wakil kedua dari sindikat Black Flame. Kian, kami dari korporasi Sloan. Mungkin Anda salah orang? Saya mencari Anda secara khusus. Kian, jika kami menyinggung Anda tanpa sengaja, mohon berbelas kasihan. Kami pasti akan meminta maaf dan menebusnya. Kalian tidak menyinggungku. Kalian menyinggung putri tunggal ketua korporasi Sloan. Mina Sloan. Paham? Paham. Kian, mulai sekarang, kami pasti akan mengikuti arahan Nona Sloan. Tepat sekali. Kami akan mengikuti arahan Nona Sloan. Kedua pria ini sudah tua. Untuk menghindari kecelakaan apapun, minta anak buahmu menjaga mereka. Baik, Kian. Kian, dia membantuku. Dia bukan hanya Ali Wariskaya Yongtak Berdaya. Mina. Kian. Aku tidak peduli tentang hal lain, tapi dua hal ini adalah batasanku. Pertama, jangan ikuti jejak ayahmu, dan kedua, jangan melewati batas. Ibu. Aku tidak peduli apa yang kau pikirkan. Hubunganmu dengan Mina terbatas hanya sebagai kakak adik. Aku hanya ingin melindunginya. Aku yang melahirkanmu. Aku tahu persis apa yang kau pikirkan. Ibumu melihat semuanya dengan jelas. Dulu, kau masuk akademi kepolisian dengan nilai yang sangat baik. Aku berharap saat kau akan secara resmi mengenakan seragammu dan berdiri di hadapanku. Semua itu sudah berlalu. Setiap orang membuat kesalahan saat mereka bingung. Tapi mulai sekarang,
Aku harap kau bisa berpegang pada prinsipmu, mengendalikan emosimu, dan aku percaya kau tahu batas. Qian, Bicara. Ada apa? kecelakaan ayahku disengaja? Atau lebih tepatnya, apakah kau yang melakukannya? Seseorang pasti memberitahumu sesuatu. Silas, aku pasti akan mengamankan hak pengembangan Pulau Mentari. Untuk pesaing terbesar kita saat ini, Korporasi Sloan, kau tidak perlu khawatir. Aku tahu cara menanganinya. Pesaing korporasi Sloan untuk hak pengembangan Pulau Mentari adalah Grup Azura. Jadi, apakah sindikat api hitam benar-benar organisasi bawah tanah ilegal Grup Azura? Qian, aku tidak peduli keaslian rekamannya. Aku ingin mendengarnya langsung dari... Apakah kau akan percaya padaku? Dulu, aku tidak akan percaya. Tapi sekarang, aku tidak begitu yakin. Qian, aku tidak peduli keaslian rekamannya. Aku ingin mendengarnya langsung dari... Apakah kau akan percaya padaku? Dulu, aku tidak akan percaya. Tapi sekarang, aku tidak begitu yakin. Kalau begitu dengarkan baik-baik. Jangan percaya siapapun. Tapi ikuti apa yang dirasakan hati. Mina. Almont, Hasil investigasi kecelakaan sudah keluar. itu disebabkan oleh tabrakan dengan hewan liar. Mengingat kemampuan mengemudi ayah, dia tidak akan mengalami kecelakaan serius hanya karena menghindar dari hewan liar. Untak Mina War Pulau Mentari. Bukan tidak mungkin ini adalah peringatan yang ditargetkan, atau bahkan lebih dari sekadar peringatan. Jadi, Almont, kau juga berpikir ada yang salah dengan kecelakaan mobil ini? Kecelakaan itu terjadi di Pulau Mentari, yang sedang dalam pengembangan. Kanang Catania, selama kau masuk ke Pulau Mentari, kau bisa mengamankan posisimu sebagai pemain utama di bidang properti. Tetapi melihat seluruh daratan, perusahaan yang bisa mendapatkan proyek ini sangat sedikit. Untak Mina War Pulau Mentari. Bukan tidak mungkin ini adalah peringatan yang ditargetkan, atau bahkan lebih dari sekadar peringatan. Almont, aku ingin pergi melihat lokasi kecelakaan. Almont, aku ingin pergi melihat lokasi kecelakaan. Mina. Jangan terlalu sedih. Ayo cari lebih teliti. Mungkin kita akan menemukan sesuatu yang baru. Simbol Sindikat Teratas di Negeri ini. Sindikat API Hitam. Sindikat Api Hitam adalah kekuatan di balik Grup Azura, dan Grup Azura adalah satu-satunya perusahaan yang cukup kuat untuk bersaing dengan korporasi Sloan dalam hak pengembangan Pulau Mentari. Untuk mendapatkan hak pengembangan, mereka benar-benar tidak akan berhenti. Mina, aku akan membawa bukti ini ke Departemen Kepolisian dan meminta persetujuan dari atasan untuk menangani investigasi sendiri. Apakah Qian ada di rumah? Nona, Qian seharusnya ada di kamarnya. Dimengerti. Qian, Ada apa? aku ingin mendengar kebenaran langsung darimu. Kebenaran tentang kecelakaan mobil ayahku. Aku tidak melakukannya. Apakah ITU Sindikat API Hitam kalau begitu? Jika kau tidak melakukannya, lalu siapa yang memerintahkannya, Silas? Atau kau? Aku bilang tidak.
Apakah kau akan percaya padaku? Aku menemukan simbol eksklusif sindikat api hitam di lokasi kecelakaan. Rekaman Jasmine, kau juga berjanji pada Silas bahwa kau akan mengamankan hak pengembangan Pulau Mentari dan menangani korporasi Sloan. Jadi, bisakah kau memberiku alasan untuk percaya padamu? Rekaman itu asli, dan memang benar aku ingin mengamankan hak pengembangan Pulau Mentari. Tapi aku tidak punya alasan untuk menyakiti ayahmu hanya untuk mengambil alih korporasi Sloan. Jadi maksudmu, seseorang ingin menjebak sindikat api hitam? Lebih tepatnya, seseorang ingin menjebakku. Aku akan mencari tahu kebenarannya. Siapa ini? Bukankah ini Kian? Tidak. Sekarang aku harus memanggilmu Kian dari sindikat api hitam. Inspecteur Vaughn. Taktikmu telah meningkat, lebih baik lagi sejak 6 tahun lalu. Tentu saja harus meningkat. Kalau tidak, bagaimana aku bisa bermain kucing-kucingan denganmu? Côte à U. Kau adalah kucing yang tidak pernah bisa menangkap tikus itu. Kian. Kau hanya weko kejua sindikat API hitam. Seorang pencuri. Apa yang membuatmu harus bersaing denganku? Bersaing? Kau terlihat melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kucing yang sombong itu, kapan dia tidak pernah dijatuhkan? Oleh tikus? Kian. Aku benar-benar penasaran. Bagaimana bisa kau mengabaikanku seperti ini? Karena levelmu terlalu rendah. Kotidak memnuisiara. Baiklah. Kuharap kau bisa mempertahankan kepercayaan diri ini. Aku sangat menantikannya. Allemand, Jean Ganlupa. 6 tahun lalu di Akademi Kepolisian, kau tidak pernah sekalipun mengalahkan untuk masa depan. Koakan Kala le bit et la clagie. Leo. Sekarang, kirim orang untuk melindungi ibuku dan Robert, 24/7. Ya, Kian. Aku akan mengaturnya segera. Silas dan anggota Dewan Vaughan, apakah mereka punya pertemuan rahasia baru-baru ini? Kemarin, Silas dan anggota Dewan Vaughan pergi ke lapangan untuk bermain bola bersama. Jaraknya terlalu jauh, jadi aku tidak bisa mendengar percakapan mereka. Terus awasi mereka. Ya, Kian. Tikus-tikus itu akan segera keluar dari sarangnya. Ini beberapa dokumen relevan tentang proyek Pulau Mentari. Lihatlah. Apakah kau menarik diri dari tawaran? Aku tidak menarik diri. Lalu kenapa kau memberikannya padaku? Mungkin kuharap Lawanku. setidaknya memiliki informasi yang setara denganku. Ya, sebagai pesaing, tindakanmu pasti membuat orang curiga. Proyek Pulau Mentari jauh lebih kompleks daripada yang kau bayangkan. Jadi, di mata, apakah aku juga hanya seperti yang dikatakan para pemegang saham? Gadis naif yang tidak tahu APA? Bukan berarti kau tidak tahu apa-apa. Kau hanya perlu cepat mendapatkan lebih banyak informasi relevan dalam waktu singkat. Aku benar-benar tidak bisa memahamimu lagi. Apakah kau bisa memahamiku atau tidak? Itu tidak penting. Yang penting adalah Coperlu Melia Beberapa, au rang d'Anganjola. Bisakah kau memberitahuku, bagaimana kau mendapatkan bekas luka di lenganmu? ENAM Tain Lalu. Almond, Awa. Jadi, Kita Berdua. berakhir dengan bekas luka yang sama. Lalu bagaimana dengan simbol eksklusif sindikat API hitam yang kutemukan di lokasi kecelakaan? Apakah kau mau menjelaskannya? Bahkan jika aku menjelaskannya, apakah kau akan percaya padaku? Bagaimana jika aku bilang aku akan? Bagaimana jika aku bilang aku akan melakukannya?
Sindikat api hitam punya aturannya. Kekualisila Sato Aku Membri Perinta. Tidak ada yang berani bertindak sendiri. Karena begitu ketahuan, mereka akan dihukum berat sesuai aturan. Untuk pengembangan sindikat api hitam, Silas memang telah melakukan banyak hal curang. Namun saat menangani urusan grup Azura, dia tidak punya toleransi sedikitpun untuk kemunafikan. Jadi, menurutmu siapa yang mencoba menjebakmu? Jika aku diidentifikasi sebagai tersangka, siapa yang akan menjadi penerima manfaat terbesar? Penerima manfaat terbesar? Almond, ada apa dengan bekas luka ini? Bukan apa-apa. Almond, mari kita bertemu. Mina, aku tidak menyangka kau akan mengajakku bertemu. Terima kasih. Almond, aku ingin bertanya padamu mengenai simbol eksklusif sindikat api hitam yang ditemukan di lokasi kecelakaan. Bagaimana perkembangan penyelidikannya? Ada beberapa kemajuan. Kian adalah tersangka yang sangat kuat. Aku akan meninjau bukti-bukti ini selama beberapa hari ke depan dan bersiap untuk memanggilnya. Tapi ada begitu banyak orang di sindikat api hitam. Mengapa Kian satu-satunya tersangka? Silas meminta Kian mewakili grup Azura dalam lelang proyek pengembangan Pulau Mentari. Dia pasti memberinya perintah ketat, sukses dengan cara apapun. Kukura Kian tidak sepenuhnya yakin tentang lelang ini, jadi dia menggunakan kecelakaan mobil itu untuk mengancam Bapak Sloan, membuatnya mundur secara sukarela dari lelang. Apakah kau melihatku dengan jelas atau tidak? Itu tidak penting. Yang penting adalah ada beberapa orang yang perlu kau lihat dengan jelas. Mina, apa yang sedang kau pikirkan? Apa yang sedang kau pikirkan? Aku sedang memikirkan. Jika korporasi Sloan, karena kecelakaan mobil ayahku, tidak dapat berpartisipasi dalam lelang, maka hak pengembangan untuk Pulau Mentari tentu saja akan jatuh ke grup Azura. Kian juga akan tersingkir setelah diidentifikasi sebagai tersangka. Mengetahui cara Kian melakukan sesuatu, dia tidak akan melakukan sesuatu yang akan menembak kakinya sendiri. Bagaimana menurutmu, Almond? Aku juga berpikir begitu. Mina, kau juga di sini. Kebetulan aku ada urusan di rumah sakit, jadi kupikir aku akan mampir untuk menjenguk Bapak Sloan. Almond, ada apa dengan tanganmu? Bukan apa-apa. Inspektur kita Vaughan diserang sebagai balasan hari ini. Pembalasan? Apa yang terjadi? Jangan dengarkan omong kosongnya. Belum ada bukti yang bisa membuktikan itu adalah pembalasan. Baiklah, Nona Sloan, Inspektur Vaughan dan saya pergi ke lokasi kecelakaan hari ini. Awalnya kami berharap menemukan bukti lain. Saat aku memarkir dan mendekat, aku melihat Inspektur Vaughan berkelahi dengan 3 pria. Untungnya, aku datang dengan cepat. Pria-pria ini memakai topeng TAPI. Mereka tampak seperti petarung terlatih. Jika aku datang lebih lambat, Inspektur Vaughn akan lebih parah terluka dari ini. Bukankah menurutmu ini adalah pembalasan? Ditambah Menggelanji Catalan? Mina, aku baik-baik saja sekarang, sudah diperban. Syukurlah kau baik-baik saja. Lebih berhati-hatilah di masa depan. Omong-omong, bagaimana kabar Bapak Sloan? Apakah dokternya menyebutkan kapan dia akan bangun? Dokter bilang jika tidak ada yang tak terduga terjadi, dia akan segera sadar. Benarkah? Itu bagus sekali. Ini menunjukkan bahwa keberuntungan ada di pihak Bapak Sloan. Baiklah, kalau begitu aku pergi. Kau sibuk. Pada saat seperti ini, kau malah terluka. Kau terluka tepat setelah aku mulai mencurigai, dan kau bahkan membawa seseorang yang bisa menjaminmu.
Aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi di bangsal ini. Sebelum Robert Sloan bangun, aku harus cepat menemukan cara lain. Kian, Inspektur Vaughan sudah pergi. Bagaimana bisa aku membesarkan orang bodoh sepertimu? Akan jadi masalah lain jika Robert Sloan tidak bangun. Tapi begitu dia bangun, aku ingin melihat bagaimana kau membereskan kekacauan ini dalam 2 dekade terakhir ini. Hal apapun yang pernah kau lakukan yang benar-benar memuaskanku? Aku menyekolahkanmu di Akademi Kepolisian selama 4 tahun. Kian selalu juara 1 di setiap tahun. Sedangkan kau selalu nomor 2. Tidak tunggu. Kau hanya juara 1 sekali dalam 6 bulan terakhir. Dan itu pun hanya karena Kian masuk penjara yang memberimu kesempatan itu. Kau pikir kau cukup mampu untuk berhadapan langsung dengan Kian. Dan hasilnya, malah, dengan hampir membunuh Robert Sloan, kau hanya menggali kuburanmu sendiri. Kau tidak selevel dengan itu. Pencapaian besar apa yang mungkin bisa kau raih? Kau tidak memenuhi syarat. Kian selalu juara 1 di setiap tahun. Kau selalu nomor 2. Kau tidak pernah mengalahkanku sekalipun mengenai masa depan. Kuakan kala le beat et la clagie. Kian, mulai sekarang, hanya ada kau atau aku. Sudah waktunya memberitahu ibumu apa identitas asli. Kian. Taktik cedera diri Inspektur Vaughan cukup meyakinkan. Sekalipun meyakinkan, itu tidak akan bisa menipu Nona Sloan. Lalu menurut Anda, apakah kita perlu mengirim lebih banyak orang ke rumah sakit? Tidak perlu. Mereka ada di sini kemarin. Mereka pasti akan. Menyadari jika ada seseorang di sana. Jadi mereka tidak akan mengambil risiko. Aku akan pergi menemui Nona Sloan. Baik, Kian, aku akan buang air kecil dulu. Ayah, akhir-akhir ini aku merasa sangat kesepian. Orang yang kukira bisa kupercaya. Ternyata penuh kebohongan. Seseorang yang tampak benar-benar tercela. Justru memiliki prinsip dan batasannya. Aku tidak bisa melihat segalanya dengan jelas lagi, Ayah. Rasanya begitu sulit bagiku sekarang untuk membuat penilaian yang tepat. Aku juga takut menyakiti seseorang yang tidak pantas menerimanya. Ayah. Bisakah ayah memberitahuku? Di persimpangan jalan ini. Pilihan apa yang harus kubuat? Aku ingin mengalahkan grup Azura sekarang dan mendapatkan hak pengembangan untuk Pulau Mentari. Peluangnya kecil. Tapi aku tidak akan menyerah. Ini bukan hanya untuk korporasi Sloan. Ada begitu banyak kenangan indah tentang ibu dan aku di sana. Mina, Jadi ketekunanmu dengan proyek Pulau Mentari itu adalah un truc melestarikan kenangan Anda. antara kau dan ibu. Ayah. Apa yang harus kulakukan sekarang? Bisakah ayah memberitahuku? Ayah. Ada. Begitu banyak kenangan indah tentang ibu dan aku di sana. Mina. Kotidak sans dire rien. Kenangan indah antara kau dan ibumu itu. Aku akan membantumu melindunginya. Silas. Kian, matahari hari ini terus tertutup awan gelap. Terasa seperti angin perubahan berhembus, bukan? Mungkin. Kau menghubungiku, bilang. Kau punya sesuatu yang sangat penting untuk dibahas. Apa itu? Silas. Aku memutuskan untuk menyerahkan hak pengembangan Pulau Mentari. Dan aku minta kau juga menyerahkannya. Kau tahu, apa artinya mendapatkan hak pengembangan Pulau Mentari, ITU?
Silas. Sejak hari pertama, bergabung dengan sindikat api hitam sampai hari ini, selama 3 tahun penuh. Aku tidak pernah memintamu apapun. Hari ini, aku memohon padamu. Agar Qian memohon padaku seperti ini. Pasti bukan soal uang atau keuntungan. Apakah ini soal wanita? Ini untuk alasan pribadi dan tidak ada hubungannya dengan orang lain. Silas. Aku bersedia menerima semua hukuman. Menerima semua hukumanmu? Kau begitu yakin? Aku akan setuju. Aku tidak. Aku berjudi. Baiklah. Kalau begitu, aku akan mengambil pertaruhan itu bersamamu. Pertaruhannya. Kau menikahi putriku, Jasmine. Qian. Kau seharusnya sangat jelas. Kau tidak punya pilihan lain. Kau tidak punya pilihan lain. Aku setuju. Bagus sekali. Layak menjadi wakil ketua sindikat api hitam. Selalu tegas. Dalam seminggu. Kau dan Jasmine akan mengadakan pesta pertunangan kalian. Pernikahan resminya akan diadakan dalam 6 bulan. Terima kasih, Silas. Qian. Aku tidak percaya kita akan bertunangan dalam seminggu. Mimpiku akhirnya menjadi kenyataan. Jasmine. Ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Apa? Aku sudah mencintai orang lain. Tapi karena aku sudah berjanji pada Silas, aku akan menepati janji. Tapi ini akan menjadi pernikahan. Hanya di atas kertas. Qian. Mina. Sekarang giliranmu merasakan sakit. Pada Heitai. Ibu, kau sudah pulang? Bagaimana dengan paman? Berlutut. Ku bilang, berlutut. Qian. Bagaimana ayahmu meninggal? Perang geng. Apa batasanku? Katakan padaku. Jangan pernah menempuh jalan yang sama seperti ayah. Ibu. Itu tidak seperti yang kau pikirkan. Diam. Bukan seperti yang kupikirkan, lalu bagaimana kau menjelaskan ini? Ibu. Aku. Kenapa kau tidak bicara? Urizen jelap makam apa yang kau lakukan? Ibu. Aku tidak bisa menjelaskan ini padamu sekarang, tapi kumohon, kau harus percaya padaku. Percaya padamu? Percaya kau melakukan tindakan keji? Percaya kau mengikuti jejak ayahmu hanya untuk berakhir mati tragis di jalanan? Mulai saat ini, kau bukan anakku lagi. Pergi, aku tidak ingin melihatmu lagi. Ibu. Ibu. Qian, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Tanyakan. Mina, aku dan Qian akan bertunangan minggu depan. Kau seharusnya datang ke pesta pertunangan kami. Mungkin akan terlalu menyakitkan bagimu. Apakah kau serius dengan pertunanganmu dengan Jasmine? Ya, itu benar. Kau dengar dia.
Jadi kau meninggalkan keluarga Sloan sekarang. Untuk menghindari membuat Jasmine kesal? Kian, bisakah kau menjawabku, kenapa kau melakukan ini? Atau, Sesuatu terjadi yang memaksamu? Mina. Aku masuk ke keluarga dengan satu tujuan, membalas dendam padamu. Tapi sekarang, itu tidak menyenangkan lagi. Aku sudah selesai bermain. Kau dengar apa yang dikatakan Jasmine? Itulah jawaban. Jadi semua ini adalah hanya permainan balas dendam? Mina. Permainannya sudah berakhir. Halo? Pak, korporasi Sloan berhasil mendapatkan hak pengembangan Pulau Mentari. Berhasil mendapatkan hak pengembangan Pulau Mentari? Tapi skor tawaran korporasi Sloan selalu menjadi kedua. Ya, saya dengar grup Azura secara sukarela menarik diri dari proyek tersebut. Kami semua juga agak bingung. Baiklah, saya mengerti. Ayah, Aku tidak mengerti mengapa grup Azura mau menarik diri secara sukarela dari penawaran. Silas tidak akan menyerahkan Pulau Mentari dengan sukarela. Kazan saya tentang Kian adalah dia bertekad mendapatkannya. Silas, aku pasti akan mendapatkan hak pengembangan Pulau Mentari. Pasti terjadi sesuatu. Mengkingka. Apakah kau serius dengan pertunanganmu dengan Jasmine? Kau dengar apa yang dikatakan Jasmine? Itulah jawabanku. Tapi sekarang kurasa, itu tidak menyenangkan lagi. Aku tidak mau bermain. Mengkingka. Semua yang Kian lakukan. Semuanya demi aku? Kita belum pernah menghabiskan waktu bersama dengan tenang seperti ini. Rasanya sedikit asing. Kau mengirim pesan memintaku datang. Apakah ada sesuatu yang kau perlukan? Kian. Grup Azura menarik diri dari penawaran pengembangan Pulau Mentari. Apakah karena kau setuju untuk bertunangan dengan Jasmine sebagai gantinya? Kau terlalu banyak berpikir. Meskipun Jasmine agak keras kepala, sifatnya tidak buruk. Dia orang yang baik untuk dinikahi. Jadi Jasmine sama seperti Almond dulu? Mereka tidak sama. Tapi kita sama. Bukankah begitu? Kian. Meskipun aku sangat-sangat ingin mendapatkan hak pengembangan Pulau Mentari, aku tidak menginginkannya dengan mengorbankan kebahagiaanmu. Kebahagiaan. Itu relatif. Aku merasa sangat bahagia sekarang. Aku hanyalah Orangila. Orangila. Yang tidak peduli prinsip moral atau moralitas konvensional. Kian, aku tidak bisa memahamimu lagi. Siapa kau sebenarnya? Jika aku menjelaskan, apakah kau akan percaya padaku? Bagaimana jika kukatakan, aku mungkin akan percaya padamu sekarang? Mina, kita hidup bersama. Atau kita mati bersama. Tidak ada yang bisa mengubah fakta bahwa tempatmu adalah di sisi. Kian, aku harap kau menemukan kebahagiaan di masa depan.
Mina. Mafkan Aku. Ayah. Proyek Pulau Mentari sudah berjalan. Aku juga baik-baik saja dengan Isabel. Hanya saja, dengan seseorang yang tiba-tiba hilang dari rumah ini, hatiku terasa seperti terkuras habis. Mina, aku sangat merindukanmu. Aku akan mengajarimu menjadi begitu berbisa. Mina. Permainan berakhir. Hien, kamu harus bahagia mulai sekarang. Kian. Sampai di mana tadi? Kian. Sejak kamu pindah dari kediaman Sloan, kamu sudah hilang akal selama berhari-hari. Aku tahu kamu sangat mencintai Nona Sloan, tapi jika demikian, kenapa kamu tidak pergi saja padanya? Aku berjanji pada Silas. Un tuc Bertunangan d'Angan Jasmine. Silas selalu memperlakukan Jasmine seperti buah hatinya. Jika aku mengingkari janji itu, dia tidak akan membiarkan Mina pergi. Apalagi dia tidak akan mengampuni korporasi Sloan. Ayah. Kamu sudah sadar. Bagaimana perasaanmu? Apakah ada yang tidak nyaman? Aku akan memanggil Isabel sekarang. Aku akan panggil dokter. Saya baik-baik saja. Cepat. Gunakan ponselku untuk menelepon Inspektur Kepala Bastion. Kecelakaan mobil yang kualami adalah jebakan dari Almond. Halo, Almond. Bapak Sloan. Saya tahu, Anda sibuk dengan lelang Pulau Mentari baru-baru ini. Saya ingin Anda bertemu seseorang. Dia bisa membantu Anda memenangkan lelang dengan sukses. Baiklah, saya segera ke sana. Almond. Kenapa Almond melakukan ini? Karena Almond cemburu pada Kian, yang lebih baik darinya dalam segala hal. Juga, aku menolak lamarannya. Siakarlah. Kamu tidak menikahi Almond. Jika tidak, aku akan mendorongmu ke dalam lubang api. Kamu bisa tahu wajah seseorang, tapi tidak hatinya. Kian, aku tahu kamu sangat merindukan Nona Sloan. Jika tidak, kamu tidak akan datang ke sini setiap hari. Tapi kenapa kamu menyiksa diri seperti ini? Léo. Tempat ini menyimpan kenangan Mina dan ibunya. Jika aku tetap di sini, aku merasa tidak jauh darinya. Aku tidak banyak belajar, dan aku tidak mengerti filosofi besar. Tapi menurutku, jika kamu benar-benar menyukai seseorang, kamu harus berani mengejarnya. Juga. Seseorang seperti yang selalu berada dalam kegelapan. Aku tidak ingin menyeret Mina ke bawah. Aku ingin dia sedikit lebih bahagia, sedikit lebih ceria. Tapi pernahkah kamu mempertimbangkan jika kamu melakukan ini, bisakah Nona Sloan benar-benar bahagia dan ceria? Kian. Ketika kita menjalani hukuman bersama di penjara, kamu sering memberitahuku bahwa hidup itu singkat.
Tidak apa-apa memiliki penyesalan, tapi jangan pernah melakukan sesuatu yang akan kamu sesali. Mungkin saat kamu sedang kesakitan. Nona Sloan. Juga hidup dalam kesakitan. Apa katamu? Aku tidak pernah mencintai Jasmine. Aku hanya melihatnya sebagai seorang saudari. Aku tidak bisa bertunangan dengannya. Maafkan aku. Beraninya kau mengingkari janjimu. Tahukah kau apa yang Mina harus bayar untuk ini? Katakan padaku. Kian. Aku tidak peduli jika kau benar-benar mencintaiku atau tidak. Selama kita bersama, itu sudah cukup. Jasmine. Bahkan jika aku bisa menerima pernikahan tanpa cinta, seseorang lain masih hidup di hatiku. Itu tidak akan adil bagimu. Dan aku tidak bisa hidup dengan diriku sendiri. Lalu kenapa kau setuju untuk menikahiku pada awalnya? Maafkan aku, Jasmine. Selain pertunangan ini, Aku bersedia menerima hukuman apapun. Aku tidak ingin mendengar permintaan maaf. Apa gunanya permintaan maaf? Aku tidak menerima permintaan maafmu. Kian. Ambil kembali apa yang baru saja kau katakan, dan aku akan berpura-pura tidak ada yang terjadi hari ini. Jika tidak. Ayah, tidak. Silas. aku tidak bisa melakukannya. Baiklah. Aku akan memberimu 5 kesempatan. Jika kau selamat, aku akan membiarkanmu melakukan sesukamu. Kian. 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 Ayah, jika terjadi sesuatu pada Kian, aku akan mati di sini tepat di depan. Ayah. Tahukah kau kenapa aku sangat menyukai Kian? Karena dia setia dan benar. Tidak pernah berpura-pura atau bertindak curang. Dia pria sejati. Jika dia sekarang berkompromi karena dia diancam, itu bukan yang kuinginkan. Bagiku, dia akan kehilangan pesonanya. Dan tidak akan pantas mendapatkan kasih sayangku lagi. Ayah. Meskipun dulu aku sangat keras kepala, aku tahu apa yang kulakukan sekarang. Tolong, biarkan Kian pergi. Baiklah. Kian, Demi Jasmine, kau boleh pergi. Mulai sekarang, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Sindikat API Haida tidak lagi memiliki pemimpin kedua. Kian. Percobaan pembunuhan Almond terhadap Robert adalah kasus yang jelas. Dia telah ditangkap. Meskipun selama 2 tahun terakhir, kau diam-diam mengajukan banyak bukti. Anggota Dewan Vaughan adalah rubah tua yang licik dan akarnya terlalu mengakar dalam. Belum saat yang tepat untuk menutup jari. Kita tidak bisa membocorkan informasi untuk saat ini. Bagaimana dengan Silas? Ada bukti kuat terhadap Silas, jadi kita akan segera menjaringnya. Lihatlah hal bodoh yang kau lakukan. Aku sudah memperingatkanmu berkali-kali untuk tidak bertindak gegabah. Apakah kau benar-benar berpikir hanya karena kau menjadi seorang inspektur, kau bisa lolos dari segalanya? Ayah. Aku hanya menjadi gila karena Kian saat itu. Kau seorang anggota dewan. Kau pasti punya cara untuk menyelamatkanku, kan? Ayah. Hanya dengan satu kata darimu, Inspektur Kepala Bastion tidak akan berani melakukan apapun padaku. Apa yang kau tahu? Robert sudah sadar sekarang, dan dia telah mengidentifikasimu sebagai penyerang. Percobaan pembunuhan. Kau mengerti? Tidak masalah jika Robert sudah sadar.
Pada hari kecelakaan itu, aku menghancurkan semua kamera dashboard. Tidak ada bukti. Bahkan dengan kesaksian, mereka tidak bisa menghukumku. Lihat baik-baik dokumen di lantai. Robert memiliki perekam tersembunyi yang terpasang di mobilnya. Itu jelas merekam panggilan teleponmu dan tindakanmu untuk menyakitinya. Ayah. Apa yang harus kulakukan sekarang? Aku menerima kabar bahwa Inspektur Kepala Bastion akan datang ke sini secara pribadi. Dia sudah dalam perjalanan. Ayah, selamatkan aku. Ayah, aku anakmu satu-satunya. Ini akan sangat merepotkan. Kerja samalah dengan investigasi mereka untuk saat ini. Aku akan meminta pengacara menemani. Jangan katakan apapun. Aku akan mencari tahu sisanya. Tidak, ayah. Dasar idiot tak berguna. And go to Dewan Vaughn. Polisi sudah di sini. Sayang. Berapa lama kau bersamaku? Silas. Sejak kau memberiku makan di jalanan, hingga sekarang. Sudah 32 tahun penuh. Sepertinya. Aku benar-benar sudah tua. Silas. Kau masih di puncak kejayaanmu. Sindikat Api Hitam dan Grup Azura masih sepenuhnya bergantung padamu. Jika kau bermain API, kau akan terbakar. Jasmine sudah dewasa. Aku harus memikirkan masa depannya. Jika sesuatu terjadi padaku, ingat ini. Segera kirim Jasmine ke Kecamatan Mandala. Aku telah membuka rekening bank di sana atas namanya. Uang di dalamnya cukup untuk menghidupinya seumur hidup. Kau di sini. Sejujurnya, dalam 3 tahun kau bersama sindikat API Haida, awalnya aku meragukanmu. Lagi pula, kau menghabiskan bertahun-tahun di Akademi Kepolisian. Selama 3 tahun ini, aku memperlakukanmu seperti darah dagingku sendiri. Tulus ingin menyerahkan Sindikat Api Hitam dan Grup Azura kepadamu. Apakah kau benar-benar tidak pernah goyah? Silas. Kita tidak pernah berada di jalur yang sama. Aku tidak percaya kalau dibandingkan dengan asal. Bukankah Sindikat Api Hitam itu surga, rumah, mobil, uang? Mana yang tidak lebih mudah didapatkan daripada menjadi polisi? Surga yang kau sebut itu hanyalah jaring kebohongan yang ditenun oleh orang-orang serakah. Semua ini pada akhirnya akan lenyap begitu saja. Kian, tahukah kau, kapan aku mulai merasa ada yang aneh denganmu? Itu setelah kau menolak pernikahan, dan dengan tegas melepaskan tembakan. Semua orang takut mati. Hanya orang seperti yang tidak. Bukan berarti orang seperti kami tidak takut mati. Hanya saja dalam menghadapi keyakinan kami, kematian tidaklah berarti. Setelah Jasmine terbukti tidak bersalah, dia pergi ke luar negeri. Dia ingin memulai hidup baru. Terima kasih, Kian. Ngomong-ngomong, kau pasti sudah tahu sejak dulu bahwa 5 tahun lalu kematian ayahmu adalah karena aku, kan? Kau punya banyak kesempatan untuk membunuhku, untuk membalas dendam ayahmu. Tapi mengapa kau tidak melakukannya? Menangkapmu Adalah tugasku. Aku tidak punya hak untuk menghakimimu atas nama hukum. Karena aku adalah seorang perwira polisi. Kian, aku telah membuatmu menderita.
Ibu. Aku telah menjadi anak yang buruk. Aku minta maaf karena tidak memberitahu kebenarannya selama bertahun-tahun ini. Terpecah antara kesetiaan dan keluarga. Aku mengerti. Biarkan aku melihatmu dengan baik. Dua tahun di penjara. 3 tahun bersama sindikat API Hitam. Kau menanggung budget banyak sendirian. Kian. Tidak masalah apakah kau mengenakan seragam polisi itu atau tidak. Di hatiku, kau telah mengenakan seragam ITU. Selama 5 tahun. Aku bangga pada Ibu. Semuanya sudah berakhir sekarang. Semuanya sudah berakhir. Ibu. Bagaimana kabar Bapak Sloan? Bapak Sloan jauh lebih baik sekarang. Dokter berkata, dia perlu pemulihan lebih lama lagi. Sekarang, Mina pada dasar menangani semua urusan korporasi Sloan. Mina. Bagaimana keadaannya? Setelah kau pergi, Mina terus membuat dirinya mati rasa dengan pekerjaan. Dia seperti kehilangan jiwanya. Kian, pergilah temui Mina. Bolehkah aku? Ibu. Terima kasih. Lama tak jumpa. Mina. Kenapa kau di sini? Aku di sini untuk membawa Mina pulang. Bukankah itu wajar saja? Meskipun ayahku menikahi ibumu, aku tidak pernah mengakui kau sebagai saudaraku. Sais-tu Ju? Aku ingin kau mengaku bahwa kau adalah wanita. Itu melanggar aturan. Kapan aku, Kian, pernah bermain sesuai aturan? Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Ini adalah akhir cerita. Tapi bagi Mina dan aku, ini adalah awal yang baru. Kian. Meskipun Silas telah ditangkap, untuk menggoyahkan fondasi anggota Dewan Faugin, aku masih membutuhkanmu untuk mengumpulkan bukti penting lainnya. Baik, Pak.